Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah bayangin nggak, niat untuk melindungi ekonomi malah berbalik jadi bumerang raksasa? Yuk, kita mulai dari awal, di mana ambisi politik dan perdagangan bertabrakan, menghasilkan kekacauan yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pasar saham Amerika, yang selama ini dianggap sebagai barometer kekuatan ekonomi, tiba-tiba mengalami kejatuhan dramatis hingga kehilangan 4 triliun dolar hanya dalam satu hari. Kita mulai dari kisah manis yang berubah jadi pahit. Awalnya, kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump ini dimaksudkan sebagai senjata untuk menunjukkan kekuatan dan melindungi industri Amerika. Ide dasarnya simple, naikkan tarif barang impor, terutama dari China, agar produk luar negeri jadi lebih mahal, mendorong perusahaan untuk balik ke tanah air. Bayangkan saja, seolah-olah kita mengharapkan China terpojok dan pasokan pun tiba-tiba berbalik arah. Tapi seperti kata pepatah, rencana baik sekalipun bisa gagal kalau salah strategi. Bukannya terpojok, China malah membalas dengan strategi yang nggak kalah tajam. Jadi begini, ketika tarif barang-barang China dinaikkan dari 10% jadi 20%, harapan Trump adalah agar produk China jadi nggak kompetitif di pasar Amerika. Tapi respons China datang dengan pukulan telak. Mereka mengenakan tarif tinggi pada produk pertanian Amerika. Efeknya, petani yang selama ini jadi tulang punggung ekspor, gandum, jagung, ayam, mendadak kehilangan pembeli terbesar mereka. Bayangkan saja, satu hari, para petani yang selama ini berharap pasar domestik dan internasional mendukung, tiba-tiba harus menghadapi penurunan permintaan yang drastis. Rupanya, niat melindungi justru berbalik merusak perekonomian mereka sendiri. Ironisnya, ketika Trump berharap menciptakan keuntungan dan kembali membawa pekerjaan ke dalam negeri, yang terjadi malah sebaliknya. Kekayaan menguap dan kepanikan pun melanda. Tapi, itu baru setengah dari kisah. Di balik kerusuhan yang melanda sektor pertanian, sektor teknologi, yang selama ini menjadi andalan pasar saham, juga ikut terpukul. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, dan Tesla, yang mengandalkan rantai pasokan global, mengalami gejolak hebat. Bayangkan, Nasdaq yang semula berada di puncak kejayaan, tiba-tiba jatuh 4% dari rekor tertingginya. Para investor yang dulu rela merayakan kebijakan pro-bisnis Trump, kini mendapati diri mereka berada dalam pusaran kepanikan. Bahkan Tesla saja dikabarkan kehilangan nilai fantastis sebesar 125 miliar dolar. Saatnya bertanya, apa sebenarnya yang salah? Apakah strategi yang seharusnya mengukuhkan posisi Amerika justru menanam benih kehancuran? Dalam kekacauan yang berlangsung, kita juga melihat gambaran yang lebih besar. Kepercayaan terhadap ekonomi Amerika mulai runtuh. Perusahaan-perusahaan mulai mengurangi investasi, menunda ekspansi, dan lebih memilih menimbun uang tunai daripada mengambil risiko baru. Bukan hanya itu, aksi jual yang meluas di pasar saham membuat dana lindung nilai yang telah bertaruh besar pada kebijakan ekonomi Trump melakukan penjualan besar-besaran, memicu kejatuhan nilai pasar secara keseluruhan. S&P 500 yang beberapa minggu sebelumnya mencatat rekor tertinggi, kini harus menelan pil pahit penurunan yang drastis. Ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, ini adalah pukulan yang mengubah wajah ekonomi global. Nah, kalau kamu kira ini hanya soal China, tunggu dulu. Setelah China, giliran Kanada yang turut ambil bagian dalam drama tarif ini. Selama bertahun-tahun, Kanada dikenal sebagai salah satu mitra dagang terdekat Amerika. Stabil, andal, dan menjadi pelengkap ekonomi yang cukup penting. Namun, dalam sikap yang hampir seperti balas dendam, pemerintah Amerika memutuskan untuk mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan menambahkan tarif 10% pada ekspor energi. Harapan? Membuat Kanada terpojok dan terpaksa menerima syarat baru yang tidak menguntungkan. Tapi, alih-alih tunduk, Kanada memberikan respons yang nggak kalah mengejutkan. Mereka membalas dengan menambahkan biaya 25% pada ekspor listrik ke Amerika. Bayangkan, hanya dengan langkah itu, sektor energi di Amerika terhantam hebat. Biaya produksi melonjak drastis karena listrik,
komponen vital dalam industri manufaktur, jadi semakin mahal. Efek domino pun terjadi. Sektor perbankan, retail, dan bahkan mata uang kripto turut merasakan guncangan yang tidak terduga. Delta Airlines misalnya, yang biasanya dianggap sebagai barometer kesehatan ekonomi penerbangan, mengumumkan bahwa proyeksi laba mereka harus dipangkas setengahnya akibat ketidakpastian pasar. Saham Delta pun anjlok hingga 14%, menandakan bahwa kepercayaan perusahaan terhadap perekonomian sedang rapuh seperti kaca. Saat semua ini terjadi, investor semakin gentar dan mulai menarik dana mereka ke aset yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah. Kita pun sampai pada titik kritis, di mana kejatuhan pasar saham dan meluasnya aksi jual ini menjadi pertanda bahwa ekonomi sedang bersiap untuk menghadapi resesi. Dalam sekejap, pasar yang sebelumnya penuh dengan optimisme berubah menjadi medan peperangan, di mana setiap gerakan memiliki dampak yang luar biasa. Dana lindung nilai yang sebelumnya merasa nyaman dengan dinamika pasar, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit. Kepercayaan investor menguap begitu saja, dan modal mulai mengalir keluar dengan cepat. Bahkan, imbal hasil obligasi Treasury Amerika 10 tahun turun drastis, menunjukkan betapa cepatnya pergeseran ke arah aset yang lebih aman. Yang membuat semua ini semakin menggugah adalah ironi yang sangat terasa. Tarif yang seharusnya dijadikan alat untuk melindungi dan memperkuat perekonomian, justru berubah menjadi senjata yang mematikan bagi diri sendiri. Alih-alih membuat Amerika semakin kuat, kebijakan ini justru menguras kekayaan negara secara masif. Tarik ulur antara kekuatan politik dan ekonomi telah menciptakan lingkaran setan, di mana setiap upaya untuk menguasai pasar justru menimbulkan kerusakan yang lebih dalam. Ironisnya, strategi yang dibalut sebagai unjuk kekuatan ini ternyata menjadi jebakan bagi pelakunya sendiri. Negara-negara yang menjadi target pembalasan, seperti China dan Kanada, justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dan mampu mengubah tekanan ekonomi menjadi peluang untuk mempercepat transisi mereka ke era baru, era di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci utama. Mari kita bayangkan sejenak. Apa jadinya jika kepercayaan pada sistem ekonomi ini benar-benar hancur? Jika para pelaku bisnis mulai mengurangi investasi, menunda ekspansi, dan menimbun uang dengan rasa takut yang mencekam, maka bukan hanya nilai saham yang anjlok. Dampaknya akan terasa sampai ke level masyarakat. Pekerjaan hilang, daya beli menurun, dan ketidakpastian ekonomi merayap ke setiap sudut kehidupan. Kondisi ini, yang pada awalnya dipicu oleh perang tarif, kini telah berubah menjadi krisis struktural yang mengancam masa depan ekonomi Amerika secara keseluruhan. Dan di balik semua keributan ini, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah ini semua hanya eksperimen politik yang berujung pada bencana, atau justru cerminan kegagalan strategi ekonomi yang telah dipaksakan tanpa perhitungan matang? Sementara pemerintah Trump tampak acuh tak acuh terhadap kehancuran yang terjadi, masyarakat dan para pelaku pasar hanya bisa bertanya-tanya. Berapa lama lagi kita harus menanggung beban dari kebijakan yang sembrono ini? Bukankah seharusnya kebijakan ekonomi justru memberikan jaminan stabilitas dan pertumbuhan, bukan membawa kehancuran yang meluas? Di setiap tikungan cerita ini, kita disuguhkan dengan adegan-adegan yang penuh dengan ironi. Bagaimana mungkin, dalam era globalisasi yang seharusnya memfasilitasi kerjasama dan pertukaran yang saling menguntungkan, kebijakan yang agresif malah berujung pada kekacauan finansial yang menakutkan. Di satu sisi, ada ambisi politik untuk menunjukkan kekuatan. Di sisi lain ada realita pahit bahwa dunia tidak bisa diatur dengan paksa. Ironisnya, saat Amerika berusaha mendikte aturan main, pasar dengan cepat menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada stabilitas, kepercayaan, dan kemampuan beradaptasi. Kisah ini bukan hanya soal angka dan grafik yang meleset, tapi tentang bagaimana kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang bisa mengubah tatanan ekonomi secara drastis. Tarik ulur antara tarif dan respons, antara ambisi nasional dan realita global, menciptakan sebuah drama epik yang menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kehancuran ini? Bagaimana mungkin kebijakan yang seharusnya melindungi bisa berubah menjadi senjata yang membelokkan jalan sejarah?
Dan yang paling penting, apa langkah selanjutnya bagi Amerika yang kini berada di persimpangan jalan antara kejatuhan dan kebangkitan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.